Saya buat surat. Tinggal kita balas ya surat. Siapa nanti itu komunikasi itu bisa sebagai landasan saya diskusi dengan penyampaian ke pihak investor. Siap. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini tadi dari Lembang, dari Ciater langsung ke sini guys. Sekarang saya udah nyampe di kantor pusat PTBS. Ya ada Pak Usman sama siapa? Pak Siswandi. Pak Siswandi. Pak Siswandi dari mana? Dari Pemalang juga. Oh, di Pemalang juga. Oh gitu. Ya, baru masuk Oh, minggu yang lalu ini. Sekalian biar ada motivasinya. siap. Jadi Pak Usman sama Pak Siswandi ini mau ke kantor, nanti kita mau ngobrolin tentang produk base farming ya. Ya. Farming, Ya, kalau apapun terkait dengan pupuk. Tentang pupuk ya. Mudah-mudahan. Mana yang cocok. Harapan saya sih ada apa namanya penelitian atau riset terkait dengan pupuk. Nanti yang rencana untuk ke budidaya tebu. Ini Emang kan signifikan. Emang Pak Usman udah berapa lama di bidang tebu tuh? Baru, jadi justru baru kita akan dalami itu. Kalau basic saya kan dari migas. Oh, dari Mega. Iya. Gitu. Ini anggota PAN ini, Duan. Pensiunan. Oh gitu. Iya. Sekarang ada lahan berapa? Totally sih akan sampai di 13.500 hektar. Itu masih udah lahan tebu atau masih lahan baru kosong? Kan nanti apa namanya startingnya setelah mulai pembangunan yang juga starting untuk penanaman, pada saat itulah mulai pembukaan. Oh, jadi langsung mulai. Berarti sebelumnya belum ditanami tebu sebelumnya? Belum. Masih lahan ya. Lahan tak ada hujan lah kalau di sana itu namanya. Di daerah Pemalang berarti ya? Pemalang. Kan kita mau memakmurkan Pemalang, Pak Algian. Kalau nanamnya di Purwakarta, Pemalang nanti nggak mau. betul. Alhamdulillah ya. Ada 1.500 hektar ini, Kang Algian, di Sukabumi. Sukabumi juga ada? Sukabumi ada 1.500 hektar. Itu kita akan tanam juga itu. Karena kita ada rencana untuk bikin apa namanya gula cair di Sukabumi. Itu kan nanti perlu pupuknya. Kita akan sinergi. Jadi kebutuhan pupuknya sebenarnya banyak ya? Sangat banyak. Kalau kemarin kita hitung ya 13.500 hektar itu kan di kira-kira 14 juta sekian kilo. Kalau pupuk urea ya? Urea atau non organik. Nah itu kalau di convert ke organik seperti apa itu kan ada ahlinya. Nah nanti emang udah ada ahlinya. Mudah-mudahan ada solusi di situ nanti seperti apa dan sebagainya. Oh iya siap. Itu rencana kapan mau mulai garap lahan itu? Kayaknya setahun ke depan, karena kan harus simultan dengan pembangunan pabriknya. Gitu. Ini sekarang sedang penggarapan DID, kemudian nanti AMDAL, setelah itu langsung penggarapan pabriknya itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya. Amin. Insyaallah. Jadi nanti tebunya dapat, luxurinya juga dapat. Lah itu yang harapannya itu, Pak. Kalau beli apa namanya? Jangan Kang Algian aja yang luxury kan gitu kan. Kita yang di bawah ini juga harus luxury kan begitu. Betul. Iya. Ini Pak Sis ini baru, tapi ini mestinya hari ini ada menyusul 2 mau masuk di bawah Pak Sis. Tapi ini lagi nggak tahu ada trouble komunikasi dari tadi, ya mungkin paling nggak besok lah. Ada beberapa sih Pemalang ini menggeliat, ada beberapa tim saya lihat ini yang apa namanya lagi racing dia. Motivasi positif lah. Insya Allah. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan nanti setiap lahan di Indonesia ini bisa pakai produk pupuk base farming teman-teman ya, supaya kita dapat manfaatnya dari lahan kita, tapi kita dapat manfaatnya juga dari pupuk yang kita pakai. Selama ini kan kita emang pakai pupuk dari luar ya, pupuk kimia atau pupuk luar kan, ya akhirnya kita cuma dapat karung-karungnya aja atau kaos-kaosnya aja gitu. Yang dapat untung selalu ya produsennya, ya kitanya enggak. Sebagai petani tetap di menengah ke bawah. Petani itu kebanyakan di lapangan, saya punya mitra petani, kadang yang punya lahan pun yang
kayaknya tengkulaknya gitu. Petani-petaninya mah hanya jual dengan harga murah. Murah, ya, betul. Dari pupuk pun ya mereka nyarinya susah, walaupun dapat dengan harga murah tetap aja hasil taninya sedikit. Di PTBS ini pengen mempermudah setiap petani ini dapat hasil bukan dari panennya tapi dari penggunaan pupuknya juga. Gitu. Nah, mudah-mudahan segera terrealisasi nih Pak Usman nih. Amin. Jadi Pak Usman juga sebagai contoh juga. Kadang kan di petani itu saya nggak butuh reward karena mereka belum paham. Betul. Saya mah karena orang-orang di kalangan petani itu kan mungkin jarang main ke kota. Yang petani yang ngegarap itu kan, yang garap itu jarang main ke kota biasanya. Yang penting saya mah panen bisa makan itu kan wawasannya hanya sebatas seperti itu kebiasaannya. Itu nggak salah, cuman kan ya kita harus ngasih wawasan yang luas kalau kita tuh ke depan punya anak dan cucu yang harus emang pasti ke depannya mereka kebutuhan semakin meningkat. Nggak cuma butuh makan doang, karena petani kan butuhnya makan doang, Pak. Iya. Kan saya mah nggak butuh, Kak. Padahal yang lain-lain itu menunggu ya. Iya, padahal anak istrinya kan nunggu sebenarnya. Itu kadang kan saya presentasi ke petani kan kita nggak perlu pajero dan sebagainya, yang penting panen bagus hasil. Padahal kan Panennya bagus ini udah gembira petani itu. Padahal kan ya panen bagus dari pupuk hasil juga kan itu lebih bagus ya. Pasti. Anak cucunya kan butuh pajero kemana-mana. Memangnya terus suruh di rumah aja kan gitu ya. Betul. Perlu rumah yang bagus ya kan seperti itu. Karena udah jam 11, jadi kita langsung ke ruangan luxury sambil kita tanya Pak Haji Febrian udah ada belum ya? Assalamualaikum. Selamat Pak Haji, sehat? Sehat, Mas. Nah, jadi ada tamu ya. Sehat Haji. Alhamdulillah sehat, Pak. Cek, Mas. Oh ya. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Pak Siswandi. Pak Siswandi. Dari Pemalang. Pemalang. Iya. Bapak? Saya Usman. Pak Usman. Dari Pemalang Samarinda. juga. Oh, iya. Siap. Iya, kebetulan ini tuh udah mitra baru pas Ramadan kemarin ya. Iya. Oh, Pas Ramadan, beliau emang bergerak di bidang pertanian. Ada 13.000 di Pemalang, 1.500 di Sukabumi. ya, 500 hektar di Sukabumi. apa? Tanaman apa? Kami budidaya tebu, Pak Haji. Oh, tebu ya? Iya, karena kami sedang akan membangun pabrik gula Di mana pabrik gulanya, Pak? di Pemalang. Di Pemalang dan Sukabumi. Sukabumi mini ya. Sukabumi mini dan itu untuk apa namanya pabrik gula yang cair untuk rencana yang di Sukabumi ini. Itu kami butuhkan bisa ada satu MOU. Itu MOU kan bukan satu head of agreement ya. Jadi paling tidak saya bisa tunjukkan ke investor bahwa kami sudah MOU dengan PT BES untuk pengadaan pupuknya. Nah, kami harapkan bisa seperti itu. Iya. Lahannya tanggal 15, deket nggak dari acara seminar? Gimana? Lahan pertanian yang di Pemalang? Bisa. Saya lihat nanti ya? Bisa. Tapi kan kalau 13.500 ini kan spot-spot Pak, nggak mungkin satu blok. Iya. Satu kabupaten mungkin ada kecamatan sana sekian, kecamatan sekian. Yang dekat Tapi ke untuk area? saya kan bisa. Yang dekat-dekat nanti. Yang dekat ke area seminar kita? Ya Ada. Ya mungkin saya akan kirim Kirim. resmi surat ya Pak ya. Resmi surat itu. Ya, nanti saya buat surat. Tinggal kita balas ya suratnya. Siapa nanti itu aja. komunikasi itu bisa Iya. sebagai landasan saya diskusi dengan penyampaian ke pihak investor. Siap. Niatkan kita ngebantu petani, Pak. Ya. Karena dengan pupuk yang dari kita ini kan bener-bener produksinya sudah berlimpah. Iya. Produksinya jadi berlimpah, tanah tidak rusak. Kalau 100% kimia, tanah pasti rusak, Pak. Kalau pakai pupuk kita kan ada pembenahan tanahnya. Bangkrut ya, dengan 2,6 juta. Kalaupun nggak jalan, nggak akan bangkrut Bapak Ibu. Tapi kalau jalan, kita dapat 1,67 miliar Bapak Ibu.
Itu pilihan yang sangat sederhana, betul nggak? Paling banter cuma jadi office boy. Maka saya tidak terima nasib saya seperti itu, ya. Maka saya berupaya menjadi seorang pengusaha, yaitu jualan bakso. Tukang bakso itu orang kurang lebih 6 bulan, ya. Terus punya gerobak 1, dan alhamdulillah saya punya gerobak lebih dari 100 gerobak. Belakangan ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 5 tahun setelah saya berjuang di PT PES, seperti yang disampaikan oleh siapa yang pertama, Ibu Ana, betul ya? Dan kedua sama Ustadz Ridwan. Seperti itulah prestasi yang alhamdulillah dititipkan Allah kepada saya. Dan alhamdulillah apa yang saya dapat itu bukan hanya saya sendiri. Kenapa? Sukses di PT PES, kita akan bisa berhasil, kita akan bisa sukses bila kita bisa minimal menyukseskan 2 tim di bawah jaringan kita. Oke, alhamdulillah perjalanan dari kemarin sampai hari ini udah selesai ya. Sekarang hari Rabu, kita baru beres seminar jam 4:30 teman-teman. Mulai dari kemarin ke Sariater, meeting malamnya, terus paginya juga kita sharing-sharing. Sekarang tadi siang kita di kantor ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Febrian. 4:30 udah selesai seminarnya. Pokoknya setiap hari insya Allah di BIS PTBS ini banyak kegiatannya. Yang paling penting kegiatan di PTBS ini menghasilkan penghasilan yang besar. Walaupun ngerjainnya sebenarnya simpel kayak main ya, tapi hasilnya besar. Bisa dapat motor, mobil, Pajero, dan rumah 1 miliar. Dan berkali-kali insya Allah. Yang paling penting memang kuasain ilmunya, banyakin silaturahmi, ikutin seminar, training, dan benar-benar kuasain support system online di tim saya. Insya Allah teman-teman sukses, lunas hutang, bisa punya motor, mobil, dan rumah cash. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.